Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, jadi doa saya Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan di dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema mengampuni. Kita akan melihat di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Kita akan baca ayat ini. Injil Matius 18 ayat 21 dan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya. Kalau kita mengobservasi perikop ini, ya dalam perikop ini melibatkan Yesus dan Petrus. Ya. Mungkin ada murid-murid yang lain, tetapi di sini hanya dimunculkan Yesus dan Petrus. Dalam perikop ini kita melihat perbincangan antara Yesus dan Petrus. Dalam hal ini Petrus bertanya kepada Yesus mengenai pengampunan. Ya. Nah, mengapa Petrus menanyakan hal ini kepada Yesus? Karena mengampuni itu ternyata bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ya, kita menghadapi orang yang berbuat salah dengan kesalahan yang fatal. Atau kesalahan yang terus berulang-ulang, udah dimaafin, melakukan lagi yang sama, udah dimaafin, melakukan lagi yang sama. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Petrus kepada Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam perikop ini, Yesus juga menjelaskan satu perumpamaan yang menjadi gambaran tentang mengampuni. Kita bisa lihat itu di ayat 23 sampai ayat 35. Jadi Yesus menjawab dengan kebenaran Allah. Dengan satu kata dikatakan bukan. Ya, artinya enggak mengampuni itu ya. Apa yang menjadi pertanyaan Petrus itu tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, kita lihat interpretasi atau makna pelajaran penting apa yang kita dapatkan di dalam perikop ini. Yang di dalamnya ada jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus dan perumpamaan tentang mengampuni yang disampaikan oleh Yesus. Makna di dalam perikop ini atau ada pelajaran penting yang kita dapatkan dalam perikop ini adalah mengampuni tanpa batas. Artinya mengampuni itu tidak boleh ada batasnya. Itu sebabnya Yesus katakan, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali, artinya nggak ada batasnya. Dari pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai pengampunan, Petrus mengira bahwa mengampuni sampai 7 kali sudah sangat baik. Ya. Ini berarti bahwa jika seseorang sudah bersalah kepadanya, atau bersalah kepada kita 7 kali, maka ia mungkin akan memutuskan hubungan persaudaraan dengannya ya, dan tidak mau berurusan lagi dengannya, sekalipun orang tersebut sangat ingin berdamai dengannya ya. Tapi memang dia melakukan kesalahan ya. Mungkin Petrus mengira seperti itu ya. Namun Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni itu tidak boleh ada batasnya. Itu sebabnya Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam perikop ini yang mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah sekalipun diberikan ya, dengan cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat, namun tetap ada syaratnya juga. Bapak Ibu bisa baca di dalam perikop ini. Dari ayat 23 sampai ayat 35 tentang perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus. Dari perumpamaan itu
Ya, mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah sekalipun diberikan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah kepada semua orang yang berdosa dan yang bertobat. Namun tetap ada syaratnya juga, yaitu sampai sejauh mana orang tersebut bersedia mengampuni sesamanya. Dengan kata lain, seseorang dapat kehilangan pengampunan Allah dengan tetap menyimpan, ya kalau dia tetap menyimpan dendam dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Yang berarti orang yang tidak mau mengampuni sama dengan menyia-nyiakan pengampunan yang sudah Allah berikan di dalam hidupnya. Ini gambaran dari perumpamaan yang disampaikan Yesus. Seorang hamba yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Gak bisa dia bayar. Mau dihukum, tapi karena dia memohon belas kasihan, dia mendapat belas kasihan dari tuannya. Tapi ada seorang hamba yang berhutang 1 dinar kepada hamba yang berhutang 10 talenta. Ya. Tetapi apa yang kita lihat, ya, dia tidak mau mengampuni. Maaf, bukan 1 dinar ya, 100 dinar. Ya. Itu bisa dibayar. Ya. Tapi hamba tersebut belum bisa membayar pada hari itu. Dia memohon belas kasihan, diberi kesempatan. Tapi gak mau mengampuni. Akhirnya dia pun kehilangan pengampunan dari tuannya. Jadi hal ini yang mengajarkan kepada kita. Mengampuni itu gak boleh ada batasnya. Bukan berarti Tuhan itu ada batasnya dalam mengampuni. Ya. Dia adalah Allah. Dan tentunya ada syarat bagi kita untuk mengalami pengampunan Allah. Ya kita harus mengampuni sesama kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Allah juga menegaskan dalam hidup kita bahwa kedengkian, dendam, dan perseteruan sama sekali bertentangan dengan pengakuan iman Kristen. Tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sehingga itu harus dibuang jauh-jauh. Itu dicatat dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayat 32. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi untuk mengalami pengampunan Allah setiap hari dalam hidup kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, buang segala kemarahan, dendam, kedengkian. Firman Allah mengajar kamu harus saling mengampuni. Kita telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk apa? Memperlihatkan, ya, menunjukkan, melakukan pengampunan kepada sesama. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ya, ampuni. Memang bukan satu hal yang mudah. Saya katakan tadi kalau kesalahannya udah fatal dan udah berulang-ulang, memang bukan hal yang mudah. Tapi Alkitab mengajarkan demikian, mengampuni itu tidak boleh ada batasnya. Karena kita telah menerima anugerah Allah yang besar, pengampunan dari Tuhan. Nah, kita lihat aplikasi, ya, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya mengajak mari kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dan belajar untuk mengampuni tanpa batas sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ya. Kalau kita mau diperlakukan yang sama, ya kita harus melakukan, ya, mengampuni supaya apa? Kita pun mengalami pengampunan dari Bapa. Kenapa? Karena tiap hari kita ini tanpa sadar kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Memang kasih karunia Allah sudah menebus kita dari dosa, sudah mengampuni kita. Tapi kita manusia yang rentan dengan dosa, yang setiap hari tanpa sadar atau sadar kita melakukan dosa di hadapan Tuhan.
Dan tentunya kita butuh pengampunan. Ya. Dan bagaimana supaya Allah mengampuni kita? Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi bukan berarti kita harus melakukan dosa karena pengampunan Allah selalu tersedia. Tidak seperti itu. Ya. Ya. Tapi kita manusia yang rentan dengan dosa. Ya, setiap hari kita butuh pengampunan Tuhan. Pengampunan dari Allah. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama. Ya. Minta pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan mengampuni itu bukan hal yang mudah. Yang harus kita terapkan dalam hidup kita untuk bisa mengampuni adalah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam mengampuni. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan pasti kuatkan dan mampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat anugerah-Mu, pengampunan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu, menyadari bahwa setiap hari kami butuh pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ajar kami juga lewat firman-Mu untuk kami dapat melepaskan, melakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Karena kami percaya firman-Mu, Bapa di sorga juga akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu meteraikan di dalam setiap hati kami, di keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Jagalah kiranya jiwa keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, sebab kami berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kami, sebab kami menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.